Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Aquaris maupun sahabat Reaper dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik sahabat, kali ini saya akan review tank yang saya miliki setelah kemarin di tanggal 15 Mei 2025 itu terjadi korset pada pompa ya. Nah, hari ini tanggal 19 Mei 2025. Jadi sampai saat ini saya belum mendapatkan pompa yang sesuai dengan kebutuhan volume air. Sebetulnya di hari pertama saya udah pesan di toko online dan sampai 3 hari tidak diproses, sampai dibatalkan sendiri ya oleh sistem ya. Nah kemudian baru saja hari ini juga setelah batal sistem saya lakukan pemesanan ke toko yang lain. Nah ini masih dalam proses dikemas ya, belum dikirim, mudah-mudahan cepat sampai. Dan ini saya masih menggunakan kemarin pompa sementara ya, pinjaman dengan volume dengan kekuatan 2500 LH ya sahabat. Jadi betul-betul jauh dari kebutuhan sahabat. Dan ini harus saya review sahabat, karena mengapa? Ini kenyataan yang saya alami. Di tank ini ternyata betul-betul ada perubahan. Ada perubahan akibat daripada pompa. Nah, yang berarti akibat dari pompa ini ya yang tidak sesuai, dan ini harus menjadi perhatian khusus bagi river maupun aquaris. Saya katakan kalau pompa akuarium ini diibaratkan jantungnya daripada tank sahabat. Nah, dia memompakan air ke seluruh kalau jantung itu memompakan darah ya ke seluruh tubuh ya sahabat. Begitu juga ini pompa akuarium, sama halnya dengan itu jantung ya, mereka menyuplai harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah jadi saya harus sampaikan bahwa di tank saya ini udah terjadi gangguan ya sahabat, daripada satu koral. Nah ini koral sudah ada 3 koral yang ini sekarat batu hiu pelabuhan Ratu pada ini. Kemudian ini sudah tampak babut, satu babut yang tidak mekar ya sahabat, termasuk ini juga tidak mekar ya, rada kurang bermekar ya. Kemudian kalau ini karmon ini tidak mati ya sahabat, ini karmon saya pindahkan ke tank saudara saya yang di Pelabuhan Ratu. Cuman heran ini malah mekar ya. Dalam kondisi seperti ini malah mekar. Ini termasuk ada tangan-tangan juga sudah tidak mulai mekar sahabat. Dan termasuk ikan nih sahabat yang jadi tragedi ini. Nah, ikan itu mungkin 2 hari yang lalu itu ada ikan yang dori ya, ukurannya es ya, es. Nah ini mati di dalam batu itu, dia tidak keluar. Nah kemudian setelah itu ya seharusnya si bangkai ikan itu harus segera diangkat ya, supaya tidak menimbulkan masalah. Nah, karena biasanya akan memicu peningkatan daripada fosfat ya sahabat. Nah ini termasuk di 2 hari kemarin itu saya udah kehilangan 1 ekor botana letnan ya atau terneti, dan hari ini saya sudah kehilangan botana biru sahabat. Jadi boleh dilihat tidak tampak lagi lah letnan sama botana biru, dan ini udah tampak ada beberapa ikan yang udah kayaknya tidak bersemangat ataupun loyo sahabat. Nah ini sahabat, betul-betul kita harus memperhatikan tentang pompa akuarium ya sahabat, karena ini saya dibuktikan sendiri nih sahabat, betul-betul terjadi kendala di tank ini yang tempo hari itu saya bilang resiko crash ya malahan. Nah, kemudian sahabat, saya ingin berbagi ya sahabat, ini berbagi tentang penghitungan
kebutuhan pompa terhadap volume air ya. Nah ini ada beberapa rumusan sahabat. Nah ini saya ambil dari beberapa literatur dan juga beberapa penelitian ya sahabat. Jadi untuk rumus daripada kebutuhan kebutuhan pompa ini, nah ini saya dibagi menjadi 3 rumusan sahabat. Jadi rumusnya itu yang pertama untuk tank yang berukuran panjang 1 meter maksimal sampai 1,5 meter sampai 2 meter sampai 2 meter 1 meter sampai 2 meter panjang dan dengan ketinggian maksimal 60 cm. Itu menggunakan rumus volume air dikalikan 5. Nah, berarti misalkan volume airnya itu 100 ya sahabat, 200 lah, mungkin 200. Nah, jadi kebutuhan pompanya itu 200 dikalikan 5. Nah, jadi 1000 LH sahabat. Kemudian yang kedua, untuk ukuran tank 2 meter sampai 3 meter dengan ketinggian di bawah 1 meter, itu menggunakan rumus volume air dikalikan 7,5. Misalkan tank ini jumlah volume airnya 800 sahabat. Nah, jadi 800 dikalikan 7,5 jatuhnya 6000 LH. Nah, dan untuk tank yang ukurannya di atas 3 meter dengan ketinggian di atas 1 meter ya. Nah, itu harus menggunakan rumus perkalian volume dikalikan 10. Nah, misalkan ini adalah 800 dikalikan 10. 800 nggak masuk ya sahabat. Jadi volume airnya itu panjangnya itu 3 meter dengan ketinggian 1 meter. Misalkan 300 lebar 50, tingginya 1 meter gitu ya. 300 kali 100 itu 3000 maaf, 3000 dikalikan 5 berarti 15.000. Nah, 15.000 itu harus dikalikan 10. Nah, jadi kalau 15.000 dibagi dulu ya 1000 ya sahabat, kalau hitungan air. Nah, 15.000 jadi 1.500 dikalikan itu 10. Nah, jadi dapatnya 15.000 LH. Nah, itu sahabat untuk perhitungan rumus yang selama ini mungkin kalau banyak sudah yang posting itu flat aja ya. Ada yang pakai rumus 5, ada yang pakai rumus 10 dan belum ada yang rumus 7,5 sebetulnya kalau yang saya lihat. Nah itu saya coba baca dulu literaturnya dan ternyata ketemu sahabat. Dan mohon maaf saya nggak bisa tunjukkan karena memang saya ini tidak ada editor ya sahabat, jadi langsung aja apa adanya saya ucapkan ya, saya ceritakan. Nah itu mungkin sahabat sebagai bahan kita review lah, sharing ya sahabat, betapa dibutuhkannya pompa akuarium yang sesuai dengan volume. Jadi jangan sampai ya asal pompa aja lah seperti ini. Kalau ini kan yang penting asal berputar aja lah gitu ya. Ternyata tidak bisa sahabat. Tetap saja pompa itu harus menjadikan bahan prioritas, alat prioritas ya, yang sebagai fungsinya sebagai jantung utama daripada tank kita ini. Yaitu mungkin sahabat yang bisa saya review, mungkin sedikit panjang, itu sekaligus saya sharing aja ya tentang pompa ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan bahan kita sharing juga. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.